في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Namun tahukah kalian, ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari kematiannya, dia melahirkan dari dalam kuburnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Disebutkan dari Abdullah telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Husain, telah menceritakan kepada Ubay ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada Ashim ibnu Muhammad al-Umairi, dari Zaid ibnu Aslam, dari ayahnya mengatakan bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seseorang bersama dengan putranya yang digendong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lainnya, melebihi serupanya ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu, binatang yang paling serupa satu sama lainnya dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal itu, Umar pun bergegas membetulkan posisi duduknya dan bertanya, "Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanyanya penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, "Ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah, istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari kepergianku, aku melihat ada banyak orang berkerumun di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Dan aku pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pada saat malam ketika aku duduk di baki bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, "Apa ini?" Dan mereka menjawab, "Kami tidak tahu. Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan istrimu." Lalu aku pun berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramal ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakannya." Lalu
Aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu. Sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku. Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga. Kemudian, setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, "Aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup." Di mana dalam hal ini, para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain, bahwa istrinya masih hidup. Namun, takdir Allah telah tetap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan laki-laki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Kisah ini diambil dari buku Mereka yang Hidup Lagi Setelah Mati, karya Abu Bakar Ibnu Abdi Dunya. Semoga kisah tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad dalam Islam adalah memerangi orang kafir dan mencurahkan segala tenaga dan pikiran serta jiwa raga dalam menegakkan agama Allah. Suatu ketika Rasulullah ditanya ke para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak ada amal yang mampu melebihi jihad." Beliau menyebutkannya 3 kali. Dalam hadis lain disebutkan bahwa surga berada di bawah kilatan pedang, yakni jihad, dan di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Jarak satu tingkat dengan satu tingkat lainnya bagaikan bumi dan langit. Tidak ada orang yang mencapai derajat tertinggi kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis banyak menerangkan tentang keutamaan jihad, banyak sekali. Semoga yang saya sampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.